ada satu penulis namanya Catherine Blockstone. Jadi Catherine ini sudah menulis ratusan artikel dan dia sudah mendedikasikan seumur hidupnya untuk latihan dan menunggang kuda. Dia berkata bahwa manfaat berkuda itu ada 3 aspek. Yang pertama manfaat secara fisik, yang kedua manfaat secara mental, dan yang ketiga manfaat secara spiritual. Kita bahas satu persatu. Manfaat berkuda secara fisik yang pertama adalah melatih kekuatan otot. Jadi teman-teman ketika berkuda tidak serta-merta duduk di punggung kuda kemudian kita menjalankan kuda. Jadi otot-otot tubuh kita pun digunakan untuk menjaga keseimbangan, mengatur ritme dan mengikuti gerakan punggung kuda. Makanya otot-otot kaki, otot-otot punggung, otot-otot pinggang, bahu, kemudian otot abdominal juga ikut digunakan. Maka dari itu dengan berkuda kekuatan otot teman-teman itu bisa terlatih. Yang kedua meningkatkan refleks tubuh. Jadi teman-teman suka melihat ketika berkuda atau pada saat teman-teman menunggang kuda sendiri, seringkali menjumpai bahwa kuda itu mendadak berhenti, kuda itu mendadak belok ke kanan atau mau belok ke kiri. Nah, di situ kita membutuhkan refleks yang bagus untuk mengikuti kemana arah gerakan kuda. Karena misalkan kalau contoh ketika kuda sedang berjalan tiba-tiba berhenti, lalu refleks kita tidak bagus, itu kita bisa terjatuh dari kuda. Makanya dengan berlatih kuda itu meningkatkan refleks tubuh kita juga. Yang ketiga, melatih keseimbangan dan koordinasi teman-teman ya. Jadi ada satu dokter namanya Dr. Stout dari Evergreen Health Sport and Spine Care. Dia mengatakan bahwa berkuda itu termasuk latihan isometrik. Maksudnya apa? Jadi latihan isometrik itu menggunakan otot-otot tertentu untuk mempertahankan atau untuk bertahan dalam posisi tertentu. Nah, dalam hal ini kan berkuda itu membutuhkan keseimbangan, membutuhkan kita mempertahankan badan tegap secara konsisten. Maka aspek postural di sini sangat penting. Dan yang terakhir, manfaat berkuda secara fisik adalah membakar kalori. Jadi kalau tidak salah, menurut British Equestrian Federation, berkuda selama 30 menit dalam rentang waktu 30 menit dengan intensitas yang ringan sedang itu bisa membakar kalori sekitar 360 kalori. Jadi menurut saya berkuda itu sama halnya dengan olahraga ringan yang kita lakukan sehari-hari, misalkan jogging atau bersepeda atau berenang, itu sama gitu ya. Kemudian dalam kecepatan-kecepatan tertentu yang membutuhkan tenaga atau fokus lebih, berkuda secara konsisten juga katanya bisa mengurangi penyakit kardiovaskular. Yang kedua, manfaat berkuda secara mental. Jadi manfaat berkuda secara mental yaitu satu, meningkatkan keberanian. Nah, bisa teman-teman rasakan sendiri kan, ketika teman-teman jarang berinteraksi dengan kuda atau untuk pertama kalinya teman-teman mau menunggang kuda. Itu pertama pasti ada rasa takut karena kita tidak biasa untuk berdekatan dengan kuda, berinteraksi dengan kuda. Tetapi semakin lama teman-teman berlatih, semakin lama, semakin sering teman-teman berinteraksi dengan kuda, lama-lama teman akan berani. Lama-lama teman-teman akan bisa memahami bagaimana karakter kuda tersebut. Nah, jadi kan ini salah satu hal yang positif yang bisa kita dapatkan dengan berkuda. Yang kedua, berkuda itu menghilangkan stres. Jadi kalau teman-teman sibuk dengan pekerjaan di kantor atau deadline atau banyak tugas-tugas di sekolah, di kampus ya, teman-teman bisa memanfaatkan berkuda ini sebagai salah satu cara mental healing teman-teman ya. Hormon serotonin di dalam tubuh kita pun akan meningkat. Hormon serotonin itu hormon yang menciptakan rasa bahagia katanya ya. Begitu. Jadi
banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dari berkuda. Salah satunya menghilangkan stres. Kemudian yang berikutnya, meningkatkan kesabaran. Nah, jadi teman-teman, ketika berkuda, ketika mengendalikan kuda itu tentu sangat butuh kesabaran. Bagaimana kita memerintahkan untuk berhenti, bagaimana kita memerintahkan kuda itu untuk berjalan. Itu kadang-kadang kuda tidak selalu menuruti apa perintah kita. Nah, maka dari itu dibutuhkan kesabaran dalam menunggang kuda. Yang berikutnya, melatih kedisiplinan dan tanggung jawab. Ini mungkin lebih ke ketika kita merawat kuda ya teman-teman. Karena kuda itu sendiri kan memang salah satu makhluk ciptaan Allah, bahkan salah satu hewan yang dimuliakan juga. Jadi kita tidak bisa sembarangan merawatnya. Kita harus tahu kapan waktunya dia makan, bagaimana cara merawatnya, kapan kuda itu dimandikan. Banyak hal-hal yang membutuhkan ketelatenan, membutuhkan kedisiplinan kita. Nah, kita apabila ingin melatih kedisiplinan, melatih tanggung jawab kita, maka dari itu kita harus belajar memahami kuda, bagaimana cara melatih kuda yang baik, bagaimana cara merawat kuda yang baik. Itu kita melatih kuda dan kita pun melatih kedisiplinan dan tanggung jawab diri kita sendiri. Dan yang terakhir, manfaat secara mental yaitu melatih kepemimpinan. Saya pernah mendengar salah satu ustadz, kalau tidak salah Ustadz Zulkifli, dia mengatakan bahwa mental pemimpin itu lahir dengan berkuda katanya. Gitu. Jadi jiwa-jiwa pemimpin yang tangguh itu lahir dari berkuda. Beliau mengatakan seperti itu. Jiwa yang emosionalan, mental yang emosionalan, itu tidak akan bisa mengendalikan kuda. Gitu. Banyak mungkin tokoh-tokoh besar ya, apalagi sejak zaman dulu, sejak zaman Nabi, Rasul, memang berkuda itu kan salah satu olahraga warisan ya. Jadi olahraga sunnah. Yang ketiga dan ini yang terakhir, manfaat berkuda secara spiritual. Jadi teman-teman ya, saya banyak melihat bahwa orang-orang menganggap berkuda itu hanya sebagai hiburan saja. Berkuda itu hanya untuk rekreasi saja. Padahal jauh lebih besar daripada itu. Berkuda itu merupakan olahraga sunnah. Ini merupakan warisan. Bahkan zaman dulu berkuda itu merupakan salah satu sarana untuk berjuang di jalan Allah. Ada hadis Nabi mengatakan bahwa pada ubun-ubun setiap kuda terdapat keberkahan hingga hari kiamat, gitu ya. Jadi kasih sayang kita, belayan lembut kita terhadap kuda, gitu ya. Apa yang kita lakukan, mereka akan mengingatnya selamanya. Ajari anak-anakmu berenang, memanah, dan menunggang kuda. Kan seperti itu. Jadi kalau saya mendengar tausiahnya Ustadz Abdul Somad, bahwa katanya jangan dikira para sahabat Nabi itu dulu kerjaannya itu hanya sholat, berzikir, itikaf, kemudian tiba waktu sholat lagi, zikir. Tidak seperti itu. Tidak hanya seperti itu. Karena kalau hanya seperti itu, Islam ini tidak akan berkembang. Islam ini tidak akan maju. Gitu ya. Jadi Islam mengajarkan kita untuk melatih fisik, Islam mengajarkan kita untuk berenang, memanah, menunggang kuda. Itu ada alasannya. Jadi itu tadi manfaat berkuda dilihat dari 3 aspek. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan channel YouTube ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.